Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Rifki Fatoni, biasa dipanggil Kiki dengan NIM 2023311119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang koordinat polar. Nah, koordinat polar ini berhubungan dengan koordinat kartesius. Koordinat kartesius yang sudah lama kita kenal. Nah, ini perbedaan antara koordinat polar dan koordinat kartesius. Pada koordinat polar sendiri, titik 0,0 itu disebut dengan kutub. Sedangkan untuk koordinat kartesius, titik 0,0 itu disebut dengan titik awal. Kemudian untuk koordinat polar itu bentuk koordinatnya itu R atau jari-jari dan theta atau alfa sebagai sudut. Nah, untuk koordinat kartesius seperti yang sudah kita ketahui, bentuknya itu titik X, titik Y. Titik X untuk garis horizontal dan titik Y untuk garis vertikal. Hubungan koordinat kartesius dan polar. Terdapat hubungan antara kartesius dan polar, yaitu kita dapat merubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar dan sebaliknya. Untuk mengubah koordinat polar menjadi koordinat kartesius, kita menggunakan hubungan ini, itu X sama dengan R atau jari-jari cos alfa atau theta. Untuk Y sendiri kita cari dengan R sin alfa atau theta. Nah, untuk X kita menggunakan cos dan untuk Y kita menggunakan sin. Kemudian untuk mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar. Nah, untuk koordinat polar yaitu R dan alfa atau theta. Nah, untuk mencari R sendiri kita menggunakan persamaan lingkaran yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di sini bisa dibalik R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kan, tetapi yang kita butuhkan itu adalah R saja. Maka kita untuk mendapatkan R, kita harus menambahkan akar. Nah, akar kuadrat ya. Jadi R untuk dihilangkan kuadratnya ini tadi menggunakan akar kuadrat. Jadi R sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, lalu mencari alfa atau theta menggunakan tan alfa atau tan theta sama dengan Y dibagi dengan X. Oke, kita lanjut untuk contoh soal. Contoh soal di sini yang pertama itu mengubah koordinat polar 4, pi per 2 menjadi koordinat kartesius. Baik, untuk menjawabnya kita sudah tahu untuk rumusnya tadi X sama dengan R cos theta atau cos alpha tadi kan. X sama dengan 4 cos phi per 2. Phi itu 180 derajat. Jadi phi per 2 sama dengan 90 derajat. X sama dengan 4 cos 90 derajat. Untuk cos 90 derajat itu dari sudut istimewa, cosnya sama dengan 0. Nah, jadi X sama dengan 4 dikali 0. 4 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk Y. Y-nya R sin
theta. Untuk R tadi 4, ya, di sini 4. Kemudian sin pi per 2 atau sin 90 derajat, yaitu dari sudut istimewa, ya dapatnya sinnya 1. Jadi Y sama dengan 4 dikali 1, Y sama dengan 4. Jadi koordinat kartesiusnya adalah 0,4. Eh, Menggambar grafiknya ini, terus ini, sini titik 0 ya. Anggap aja 0. Terus ini 4, Y-nya 4. Nah, titiknya ada di sini dan di sini. Lalu ditarik lurus di bidang Y. Oke, lanjut. Contoh soal berikutnya. Contoh soal kedua yaitu diketahui koordinat kartesius. Berarti ini mencari koordinat polar menggunakan koordinat kartesius. Atau mengubah koordinat kartesius menjadi koordinat polar. Nah, X, Y sama dengan 2,2. Untuk mencari R sama dengan akar kuadrat dari X pangkat 2, X kuadrat plus Y kuadrat. Akar dari 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Sama dengan akar dari 4 tambah 4, akar dari 8. Akar dari 8 itu berarti eh, bisa kita keluarkan eh, ini. Em, Kan akar 8. 8 itu kan kita bisa pecah menjadi 4 dikali 2. Nah, berarti akar 4 dikali 2. Nah, 4 tadi bisa kita keluarkan. Bisa kita akarkan. Jadi menjadi 2 di sini. 2, sisanya adalah 2 lagi di sini. Jadi 2 akar 2. Nah, untuk mencari sudutnya atau tetanya itu sama dengan Y per X. Y per X berarti 2 per 2 sama dengan 1. Hmm, kita cari tan berapa yang yang hasilnya adalah 1. Dari em, sudut istimewa kita temukan juga itu tannya itu tan pi per 4 atau 180 dibagi 4, ya, 45 derajat. Nah, ya, gambarkah? Bentar. Tulis. Ya, ini untuk grafnya, titiknya 2 akar 2 itu untuk R-nya ya. Kita coba di sini aja deh. Pak, sini 1. Terus sudutnya itu 45 derajat, itu kalau di sini 90, berarti tengahnya ya. Kita anggap aja lurus. Jadi di sini 2-nya kita angkat sedikit karena 2 lebih. Ah, aduh, lurus. Kira-kira lingkaran gitu ya. Ah, yang gini. Ah, jadi dia itu di sini yang dilihat untuk grafnya.
Lanjut, graf koordinat polar. Untuk grafik pada koordinat polar sendiri itu terdapat beberapa jenis grafik. Seperti yang pertama ini ada grafik lingkaran. Nah, untuk mendapatkan grafik lingkaran ini itu dari persamaan-persamaan sebagai berikut, yaitu seperti persamaan lingkaran berjari-jari A dengan pusat 0,0 dengan R sama dengan A. Nah, kemudian lingkaran berjari-jari A dengan pusat A,0 dengan R sama dengan 2A cos theta. Dan pusat 0,A dengan jari-jari 2A sin theta. Ini gambarnya ya, grafiknya. Untuk yang berpusat pada 0,0 tadi, ini kan titik 0,0 ini pusatnya. Kemudian ini untuk pusat 2A cos theta. Ini di sini misalnya di sini 2A, di pusatnya di sini. Dia berpusatnya di bidang garis X horizontal. Kemudian yang ini ya ini di tempat X. Jadi di sini dia. Kemudian di sini yang pusatnya di bidang Y. Ini 0,A X, Y. Lanjut. Kemudian ada graf kardioida dan limakon. Untuk limakon itu ini ya, persamaan untuk limakon. Untuk A plus B, A min B, A plus B, dan A min B. Dari persamaan-persamaan ini sudah dapat ditentukan arah dari limakon tersebut. Jika A plus B sin theta, maka limakon menghadap ke bawah. Jika A min B sin theta, limakon menghadap ke atas. Jadi untuk sin itu ke atas dan ke bawah. Sedangkan untuk cos ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk cos sendiri, kalau A plus B berarti dia ke kiri. Kalau A min B berarti limakonnya ke arah kanan. Ini untuk limakon dengan bundaran dalam. Jadi dia ada ini, terus ada lagi nih di sini. Ada anaknya. Kemudian ini untuk kardioida. Kardioida ini seperti limakon beranak atau limakon dengan bundaran dalam, tapi tidak ada anaknya. Ada nggak ada terbentuk lingkaran di dalamnya, bundaran lingkar. Kemudian untuk limakon cekung, dia agak masuk, lalu limakon cembung itu ini agak keluar. Untuk contoh soal sketsalah, buatlah sketsa grafik fungsi R sama dengan 2 plus 2 sin theta. Ini bentuknya limakon. Kita lihat di sini 2 plus 2. Berarti kemudian sin. Karena sin berarti dia ke atas atau ke bawah. Nah, di sini plus. Berarti dia ke atas. Kalau minus baru ke bawah. Untuk mencarinya, mencari tabelnya ya. Untuk mencari tabelnya itu kita menggunakan mencari tabelnya. Menggambar. Untuk menggambarnya itu kita menggunakan grafik ini. Grafik kan. Menggunakan tabel seperti ini. Yaitu theta atau sudutnya, kemudian R-nya. Nah, untuk sudut 0. Sudut 0 berarti sin 0. Sin 0 itu adalah 0. Jadi R sama dengan 2 ditambah 0. Dapatlah 2. Untuk 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah 1 ya.
1/2. Nah, 1/2 atau setengah. Berarti 2 ditambah 2 dikali 1/2, yaitu 1. Jadinya dapat 3. 2 ditambah 1, 3. Kemudian untuk 90 derajat, 90 derajat ya, yang ke atas, itu kita cari dan dapat 2 ditambah 2 dikali sin 90 derajat, yaitu 1, yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian ini sama seperti 30 derajat ya, soalnya kan terhadap bidang X itu 30 derajat. Untuk ini terhadap ke arah 180 sama aja, yang 150 derajat itu. Jadi 180 dikurang dengan 150 kan sama dengan 30 derajat. Ya. Ini ketiga, ini 2. Untuk yang bawah itu 210 derajat. 210 derajat itu dapatnya 1 untuk 30 derajat. Ini dapatnya 1 ini karena ini kan 30 derajat juga kan. Nah, kalau di sini tadi ditambah karena ini apa terdapat di dalam kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Untuk pada yang 30 sampai 180 derajat itu tadi pada kuadran 1, karena pada kuadran 1 dan kuadran 2 nilai sin itu positif, maka tadi ditambah. Nah, sedangkan untuk 181 derajat ke atas atau 210 derajat, 270 derajat, 230 derajat, itu terdapat pada kuadran 2 dan kuadran 3 dan kuadran 4, di mana kuadran 3 dan kuadran 4 nilai sin itu adalah negatif atau tidak positif ya. Jadi dia 2 ditambah 2 sin 1/2 sin minus sin 90, kebalikan dari 90, 270 ya. Jadi dia 2 dikurang dengan 2. Kalau 90 tadi kan 2 ditambah dengan 2. Maka didapatkan ini titik-titiknya ya. Untuk titik pada derajat 0 itu ada pada 2 sini. Ini. Nah, ini titik apa? Ini ke arah sini kan derajat 0. Nah, itu titiknya berada 2. Di sini derajat, di sini arahnya ke situ. Nah, itu pada R-nya dapat 3 ya. 3. Nah, 3. Kenapa dia di sini, bukan di sini? Bukan di sini. Itu karena dia kan koordinat polar ini kan titik nggak dua. Yang satu itu begini, begini, begini. Itu kalau bagus lingkarannya tadi, itu benar titiknya di sini. Tuh. Untuk sudut 30 derajat
dengan R3. Kemudian untuk 90 derajat di sini. Tadi, kemudian yang 210 derajat itu ada ini, ada satu ya di sini ya. 210 itu di sini di sini ya. Titiknya dapat di sini. Kemudian ini juga untuk 307. Aduh, ada sama karena simetris ya. Ini simetris ini dan ini. Lanjut aja. Sudah dapat itu tadi. Graf berikutnya adalah graf lemniscate. Ini bentuk seperti angka 8 atau infinite juga. Lemniscate sendiri berasal dari kata Yunani atau lemnisos yang berarti pita bergulung yang membentuk angka 8 ya, angka 8. Nah, untuk persamaannya itu kalau lemniscate itu khusus lemniscate dia R kuadrat, langsung R kuadrat. R kuadrat sama dengan A kuadrat cos 2 theta, dapat yang ini. Tidur simetris pada bidang X. Kemudian untuk R kuadrat minus A kuadrat cos 2 theta. Untuk minus, jadi dia berrotasi ya. Jadi pada bidang Y. Kemudian untuk R kuadrat sama dengan A kuadrat sin. Untuk sin dia jadi diagonal. Untuk sin yang positif, untuk A-nya positif dia diagonal dari ini ke kanan. Untuk yang sin yang A-nya negatif dia ke kiri. Lanjut untuk graf spiral. Untuk graf spiral sendiri persamaannya dalam bentuk R sama dengan A theta. Untuk kurva yang dimulai dari titik asal 0,0. Aduh, kelihatan nggak ya? Nah, sini 0,0. Kemudian dia berputar begini ke sini lalu aduh ya begini ya, ini terus ke sini. Anggap aja sudah spiral ya. Banyaknya putaran dalam spiral tergantung dengan kisaran nilai theta atau sudutnya tadi, berkisar dari 0 hingga 2π atau 360 derajat. Jadi dari 0 derajat sampai 360 derajat itu kisarannya. Kemudian spiral yang terbentuk memiliki satu putaran. Nah, jika theta berkisar dari 0 sampai 360 tadi, maka cuma satu putaran. Tapi jika kisarannya 0 hingga 4 kali atau 720, berarti spiral yang terbentuk akan 2 putaran. Kemudian nanti jika 700 berikutnya lagi, kalau 6V berarti 3 putaran, terus 8V berarti 4 putaran, dan seterusnya. Lalu terakhir ada graf Ross. Atau Ross ini artinya mawar ya. Berarti bentuknya seperti bunga. Nah, untuk persamaannya sendiri itu ada R sama dengan A sin n theta, dan ada A cos n theta. Persamaan di samping akan membentuk kurva-kurva yang berbentuk bunga yang disebut Ross atau mawar. Jika n sama dengan n adalah bilangan ganjil ya, Ross atau bunga ini akan mempunyai n daun. Jika n sama dengan genap, kami mempunyai 2 dikali n daun.
Kita lihat di sini untuk R sama dengan A sin 2 theta. 2 theta. 2 kan? Berarti 2N. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ada 4 daun. Untuk 3, karena dia ganjil, langsung saja 3. 3 daun. Kemudian di sini ada 4. 4 itu genap, jadi 4 dikali dengan 2. 8. Nah, ada 8 daun. Dan seterusnya. Baik, sekiranya cukup saja dari saya. Apabila masih ada yang kurang dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.